Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik yang di sini maupun yang di rumah, sebelumnya telah dijelaskan cara mengetahui kalimat isim, fiil, dan huruf, baik dilihat dari arti maupun tanda. Kemudian, untuk bab selanjutnya yaitu membahas tentang i'rab. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menambahkan sedikit materi untuk adik-adik yang masih ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang tarkib idhofi. Tarkib idhofi atau yang sering juga disebut dengan idhofah dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata majmu'. Apa itu kata majmu'? Kata majmu' adalah gabungan dua kata yang membentuk satu makna baru. Saya tulis kembali. Kata majmu' adalah gabungan dua kata yang membentuk satu makna baru. Satu makna baru ini biasanya mengandung arti untuk, milik, pada, di, dan dari. Saya kasih contoh. Nomor 1, pintu dan kata kayu. Pintu satu benda. Adik-adik bisa menggambarkan bagaimana bentuk pintu. Baik itu pintu yang berwarna coklat, hijau, biru, dan lain-lain. Sama halnya ketika saya mengatakan kayu. Adik-adik bisa menggambarkan bagaimana bentuk kayu. Satu benda. Pintu satu benda, kayu juga satu benda. Jika dua kata ini saya gabung, maka akan membentuk satu benda, yaitu pintu kayu. Pintu kayu, satu benda, pintu yang terbuat dari kayu. Contoh lagi, kata pagar. Adik-adik bisa membayangkan bagaimana bentuk pagar. Baik itu pagar yang terbuat dari kayu, besi, pagar yang di rumah, masjid, dan lain-lain. Ketika kata pagar saya tambah dengan kata besi, maka akan membentuk satu makna baru, yaitu pagar besi. Pagar besi, pagar yang terbuat dari besi. Nah, inilah yang disebut dengan kata majmu'. Gabungan dari dua kata yang membentuk satu makna baru. Contoh lagi, ada cincin emas, kamar mandi, pintu masjid, baju sutra, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh-contoh dari kata majmu'. Kemudian kita kembali ke pembahasan awal, yaitu tarkib idhofi. Sama halnya dengan kata majmu', tarkib idhofi adalah gabungan dua kata yang membentuk satu makna baru.
Saya kasih contoh dalam bahasa Arab. Lafadz kitabun artinya kitab, dan lafadz zaitun yang artinya zait. Kitabun satu benda. Ketika saya mengatakan kitabun, kitab, adik-adik hanya bisa membayangkan satu bentuk saja, yaitu kitab. Sama halnya dengan ketika saya mengatakan zait, adik-adik juga hanya bisa membayangkan satu wujud seseorang saja, yaitu zait. Nah, ketika dua kata ini saya gabung, maka akan membentuk satu makna baru, yaitu kitabu zaitin, yang artinya kitab zait. Satu benda, kitab zait, kitab milik Zaid. Contoh lagi, babun artinya pintu, dan masjidun yang artinya masjid. Babun, pintu. Adik-adik bisa menggambarkan ya bentuk pintu seperti apa. Sama halnya dengan masjid. Masjid ini adalah sebuah tempat yang digunakan untuk ibadah. Babun satu benda, masjid juga satu benda. Jika dua kata ini digabung, maka akan membentuk satu benda saja, yaitu babul masjidi, yang artinya pintu masjid. Pintu masjid, pintu yang berada di masjid. Ini disebut dengan tarkib idhofi, yaitu gabungan dua kata yang membentuk satu makna baru. Saya kasih contoh lagi, qalamu Khalidin, yang artinya pena Khalid. Satu benda, pena milik Khalid. Contoh lagi, saubu khuzin, yang artinya baju sutra atau baju yang terbuat dari sutra. Ini adalah contoh-contoh dari tarkib idhofi. Adik-adik, tarkib idhofi itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama atau yang depan disebut dengan mudhof. Jadi lafadz kitabu, babu, qalamu, saubu ini disebut dengan mudhof. Dan lafadz zaitin, al-masjidi, khalidin, khuzin ini disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kalau ditanya, apa itu mudhof? Apa itu mudhof ilaih? Jawab saja, mudhof adalah bagian depan dan mudhof ilaih itu bagian belakang. Adik-adik perlu diketahui ya, mudhof itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui kalimat isim. Jadi lafadz kitabu, babu, qalamu, saubu ini termasuk kalimat isim karena menjadi mudhof. Ada lagi kalimat-kalimat yang sering muncul sebagai mudhof. Qablu, ghairu, siwa, inda, lada, ma'a, qablu, maaf, kullu. Dan ada lagi
Dhawu, dhatu, dhu, ma'a, fauqa, shimali, yaminun, waro'a, qoba, shibahu, mislu, wasato, khoda'a, dan lain sebagainya. Mungkin untuk pembahasan tarkib idhofi cukup ini saja. Untuk penjelasan yang lebih rincinya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Adik-adik, selanjutnya saya akan memberikan trik untuk adik-adik agar lebih mudah mengetahui kalimah isim dan fiil. Yang pertama, jika menemukan sebuah kalimah, adik-adik lihat tanda terlebih dahulu. Baik itu tanda-tanda isim maupun fiil. Jika tidak ditemukan tanda-tanda, baru lihat arti. Nah, untuk arti ini adik-adik juga harus lihat dulu apakah arti ini menjadi mudhof apa tidak. Kalau menjadi mudhof, maka mudhof didahulukan. Baru kemudian arti. Nah, arti ini bisa menunjukkan kata benda, kata bilangan, kata sifat, keterangan, kata kerja, dan lain-lain. Misal, saya punya lafadz hurfatul julusi. Hurfatul julusi. Hurfatu artinya ruang. Al-julusi artinya duduk. Coba kita i'rab dua kalimat ini. Hurfatu. Kita lihat lafadznya, sekilas tidak terdapat tanda-tanda kalimah isim. Tidak ada al, tanwin, khafat atau kasroh, dan lain-lain. Kemudian kita lihat dulu tanda-tanda tanda-tanda kalimat fiil. Apakah ada? Qad, tidak ada. Sin, tidak ada. Saufa, ta'nis sakinah juga tidak ada. Maka baru kita lihat artinya. Nah, apakah artinya ini menjadi mudhof? Adik-adik, untuk menentukan sebuah kalimat menjadi mudhof apa tidak, kita hubungkan dulu antara kalimat satu dan kalimat kedua. Apakah ada hubungan maknanya? Ruang duduk. Adik-adik bisa menggambarkan ruang duduk adalah satu bayangan, yaitu sebuah ruangan yang digunakan untuk duduk. Maka hurfatu ini termasuk kalimah isim karena menjadi mudhof. Kemudian lafadz al-julusi artinya duduk. Adik-adik ketika saya mengatakan lafadz al-julusi duduk, mungkin adik-adik akan menjawab itu adalah kalimah fiil karena menunjukkan kata kerja. Tapi sebenarnya kita lihat dulu lafadznya. Al-julusi itu dapat menerima tanda kalimah isim, yaitu berupa alif lam dan khafat. Maka al-julusi adalah kalimah isim, tandanya al atau khafat. Contoh lagi, kanat Hindun qaimatan. Kanat Hindun qaimatan. Kanat artinya ada, Hindun artinya Hindun, dan qaimatan artinya orang yang berdiri. Kita i'rab satu persatu. Kanat artinya ada. Sekilas ini adalah kalimah huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan. Coba kita lihat lafadznya. Kanat itu dapat menerima ta'nis sakinah.
Berarti kanat termasuk kalimah fi'il, tandanya dapat kemasukan tak taknis sakinah. Kemudian lafadz hindun. Hindun sudah jelas, di sini terdapat tanda tanwin. Maka hindun adalah kalimah isim, tandanya tanwin. Qaimatan. Di sini juga terdapat tanda tanwin. Maka qaimatan termasuk kalimah isim, tandanya tanwin. Contoh lagi, ghairil maghdubi. Ghairi artinya bukan, al-maghdubi artinya orang-orang yang dimurkai. Maaf, saya ulangi. Ini maksudnya orang yang dimurkai. Oke, kita coba i'rab lafadz ghairi. Ghairi bukan. Sekilas ini adalah kalimah huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan. Maka dari itu, kenapa saya suruh lihat tandanya dahulu agar adik-adik tidak terkecoh dengan artinya. Ghairi itu tandanya diakhiri oleh khafat atau kasroh. Maka ghairi termasuk kalimah isim, tandanya khafat. Kemudian lafadz al-maghdubi, orang yang dimurkai. Ini sudah jelas terdapat tanda al dan khafat, maka al-maghdubi termasuk kalimah isim, tandanya al atau khafat. Mungkin cukup untuk materi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi pendalaman materi. Baiklah adik-adik, sekarang kita memasuki sesi pendalaman materi. Pada sesi ini saya akan memberikan beberapa soal untuk adik-adik yang di dalamnya terdapat keterangan dari materi-materi sebelumnya. Tapi sebelum itu, saya akan menunjukkan cara cepat untuk menjawab soal-soal tersebut. Yang pertama, adik-adik lihat tandanya terlebih dahulu. Jika adik-adik nanti menemukan tanda-tanda dari kalimah isim, maka cara menjawabnya kalimah isim tandanya al, atau kalimah isim tandanya khafat, atau kalimah isim tandanya tanwin, atau yang lain-lain. Sama halnya dengan fiil. Jika adik-adik menemukan tanda-tanda dari kalimah fiil, maka cara menjawabnya kalimah fiil tandanya qad, atau kalimah fiil tandanya sin, atau kalimah fiil tandanya saufa, dan yang lain-lain. Selanjutnya, jika adik-adik tidak menemukan tanda-tanda kalimah isim maupun fiil, baru lihatlah artinya. Khusus untuk isim, adik-adik lihat apakah menjadi mudhof apa tidak. Jika menjadi mudhof, maka mudhof didahulukan. Cara menjawabnya, kalimah isim karena menjadi mudhof. Baru kemudian lihat arti.
Baik itu menunjukkan kata benda, kata bilangan, kata ganti, kata keterangan, atau kalimat fiil yang menunjukkan kata kerja. Baik, saya mulai. Soal yang nomor 1. Sayakulu zaitun. Sayakulu akan berkata, zaitun, zait. Adik-adik yang merasa bisa menjawab langsung angkat tangan. Sayakulu akan berkata. Silakan Adik Eli. Sayakulu kalimat fi'il tandanya sin. Ya, benar. Sayakulu adalah kalimat fi'il tandanya sin. Selanjutnya lafaz zaitun, zait. Silakan Adik Indri. Kalimat isim tandanya tanwin. Ya, benar. Zaitun kalimat isim tandanya tanwin. Lanjut soal nomor 2. Kanats hindun. Kanats ada, hindun, hindun. Kanats ada. Silakan Adik Nanda. Kalimat fi'il karena menunjukkan ta'nis sakinah. Ya, benar. Kanats kalimah fi'il tandanya dapat menerima ta'nis sakinah. Selanjutnya lafaz hindun, artinya hindun. Ya, Adik Umam. Kalimat isim tandanya tanwin. Ya, benar. Hindun kalimat isim tandanya tanwin. Soal nomor 3. Syajaratul burtukoli. Syajaratu pohon, burtukoli jeruk. Syajaratu pohon. Silahkan Adik Ida. Syajaratu kalimat isim karena menjadi mudhof. Iya, benar. Syajaratu kalimat isim karena menjadi mudhof. Kita lihat, kata pohon dan kata jeruk jika digabung akan membentuk satu makna baru, yaitu pohon jeruk. Adik-adik hanya bisa membayangkan satu pohon yang berbuah jeruk. Berarti syajaratu kalimat isim karena menjadi mudhof. Selanjutnya, lafaz al-burtukoli, jeruk. Ya, Adik Zidang. Kalimat isim tandanya al. Sahih, al-burtukoli kalimat isim tandanya al. Selanjutnya, hadikotu artinya kebun. Al-hayawani artinya binatang. Hadikotu, kebun. Silahkan Adik Kaila. Hadikotu kalimat isim karena menjadi mudhof. Betul, hadikotu kalimat isim karena menjadi mudhof. Antara kata yang satu dan kata yang kedua memiliki hubungan arti atau dapat membentuk satu makna baru, kebun, binatang. Selanjutnya lafaz al-hayawani, binatang. Silakan Adik Hilmi. Kalimat isim tandanya al. Sahih, al-hayawani kalimat isim tandanya al. Lanjut soal yang terakhir.
Ghurfatul akli. Ghurfatu artinya ruang, al-akli artinya makan. Ghurfatu, ruang. Silakan Adik Faik. Ghurfatu kalimat isim karena menjadi mudhof. Ya, betul. Ghurfatu kalimat isim karena menjadi mudhof. Kata ruang, jika digabungkan dengan kata makan, akan membentuk satu makna baru. Ruang, makan, sebuah ruangan yang digunakan untuk makan. Selanjutnya, lafadz al-akli, makan. Ya, silakan Adik Safina. Kalimat isim tandanya al. Ya, betul. Al-akli kalimah isim tandanya al. Baik, mungkin cukup ini saja materi pada hari ini. Saya kira adik-adik sudah paham tentang materi bab 1. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.